Oke, terima kasih banget teman-teman, senang banget pada hari ini, malam hari ini bisa punya kesempatan kembali untuk bisa sharing di KSY. Apakah suaranya terdengar jelas teman-teman? Kalau jelas boleh kasih kode. Oke, terima kasih karena ini nebeng di kantornya orang lain, kamarnya orang lain karena saya sedang tidak di rumah. Dan bangga banget, saya senang banget tuh dengan KSY karena bisa kenal dengan para pemimpin muda yang luar biasa. Saya juga terinspirasi oleh uh, leader-leader muda di sini. Andreas ini anak rohani saya yang terkasih, gitu ya, yang punya karunia yang luar biasa juga, rajin baca buku. Jadi saya kalau lagi capek baca buku, ngeliat dia baca, rajin baca juga, akhirnya semangat lagi. Ada Christian yang tentunya dengan kalem, tetapi hatinya begitu luar biasa. Terry dengan keseruannya, sepertinya dia adalah seorang pembawa damai yang Tuhan taruh di hatinya, dan juga Francisca tentunya, seorang wanita berbakat yang juga membantu terlibat di City Gate, tempat saya mengembalakan. Thank you banget ya teman-teman ya, dan juga buat yang lain yang baru kenal, salam kenal buat semuanya. Dan malam hari ini kita mau bahas topik yang juga lagi disoroti, jadi pembelajaran yang penting banget di komunitas sahabat Yesus, yaitu tentang disiplin. Nah, hari ini izinkan saya berbagi sesuatu tentang topik ini teman-teman, karena jujur tadi kalau Andrea sempat mention gitu ya, sebetulnya saya adalah orang yang sebetulnya cenderung nggak disiplin gitu. Disiplin sebetulnya adalah kelemahan terbesar saya sepanjang saya bertumbuh dari kecil, remaja gitu ya. Tapi saya tiba-tiba sadar ketika saya di mentor, teman-teman tahu ya, perannya mentor adalah memberitahu kelemahan kita ketika kita sendiri nggak bisa tahu kelemahan kita, nggak lihat. Mentor itu tugasnya kasih tahu bahwa ternyata kalau saya nggak disiplin, saya nggak bisa mencapai apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan saya gitu. Jadi akhirnya saya perlu dibantu, saya perlu ditegur berkali-kali, saya perlu diteladani berkali-kali, sehingga akhirnya saya belajar menjadi orang yang lebih disiplin gitu. Sebenarnya saya nggak berani bilang saya paling disiplin, sebenarnya saya paling nggak lebih disiplin dari sebelum-sebelumnya, karena kalau saya mau mengasihi, nggak mungkin saya nggak disiplin. Saya seorang ayah kan, kalau seorang ayah saya nggak disiplin bangun pagi, nggak disiplin siapin sesuatu, nggak disiplin cari nafkah gitu ya, saya nggak bisa mengasihi keluarga saya gitu. Jadi love without discipline, nothing teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya pacar, punya pasangan mau menikah gitu ya, bilang I love you, ada pacar yang bilang I love you, lihat dia disiplin atau enggak gitu. Karena bukti dia mencintai kamu, hidupnya harus makin disiplin gitu ya. Gak bisa kerja asal-asalan, buka toko asal-asalan, harus disiplin. Nah teman-teman, hari ini saya ingin membahas topik, waktu itu istri saya udah bahas juga tentang disiplin, tapi saya ingin membahas, menyoroti tentang satu tema ini, yaitu tentang the pain of discipline, rasa sakit dari disiplin teman-teman. Jadi disiplin ini mengandung satu hal yang harus kita belajar untuk embrace, untuk rangkul, untuk menerimanya, bahwa disiplin itu mengandung yang namanya rasa sakit. Biasanya atlet, olahragawan itu lebih tahu bahwa kalau mereka ingin meraih kemenangan gitu ya, mereka harus disiplin. Kalau dia cuma atlet kampung gitu ya, yang cuma juara kampung, main futsal, main badminton kelas kampung, kalau nggak disiplin ya nggak masalah gitu ya, toh taruhannya kecil. Tapi kalau kita membawa negara bertanding di SEA Games, bertanding di Olimpiade, kita nggak disiplin, kita nggak mungkin dicalonkan oleh negara kita untuk mewakili negara kita dalam sebuah pertandingan yang besar, di mana ada disiplin, di situ ada pain. Tapi di mana disiplin, di situ ada kemenangan, victory. Nah, teman-teman coba lihat satu quotes ini, sebuah quotes yang saya dapat dari seorang namanya Woody Allen. Sebenarnya Woody Allen mungkin bukan orang pertama yang ngomong ini, tapi saya pernah dengar juga dari Dr. Miles Monroe dan beberapa orang lainnya. Tapi quotes ini bilang begini, we are the sum total of our choices. Jadi intinya begini, hidup kita hari ini itu adalah total gabungan dari dari seluruh keputusan kita. Jadi seluruh pilihan-pilihan kita tuh kalau di total gitu ya, digabungkan di total, itu akan membentuk siapa kita sekarang gitu ya. Jadi kalau di sini saya pakai contoh misalnya Kak Andreas nih, Andreas Mario. Dia jadi seperti sekarang dengan segala kelebihannya, prestasinya, achievementnya maupun kekurangannya pun, itu adalah total dari seluruh keputusan yang pernah dia buat dalam hidupnya. Entah dia pernah putusin gak mau pacaran, entah dia putusin pacaran, terus putus, atau apapun, bekerja di mana gitu ya, menerima Yesus, rajin belajar, itu total keputusan itu membentuk siapa kita sekarang. Termasuk teman-teman sekarang.
Teman-teman ada di umur berapa sekarang? Ada yang umur 20 tahun, ada yang umur 18 tahun mungkin. Sekarang lagi berjaya-jayanya, kerjaannya bagus, gajinya bagus. Kamu sekarang adalah total dari seluruh keputusanmu. Semua pilihan-pilihan yang kamu buat dalam hidup tuh menjadikan siapa kamu sekarang gitu. Tapi kalau hari ini kamu penuh penyesalan gitu ya, aduh kenapa sih hidup gua kayaknya sama siapa hubungan gak baik, sama orang tua gak baik. Tiap kali pacaran selalu mantan gue tuh kapok pacaran sama gue gitu kan. Berarti hidup kita kan penuh penyesalan. Nah itu pun hasil dari semua pilihan kita gitu. Nah jadi kalau kita nggak suka sama hidup kita hari ini, please coba ubah pilihan-pilihanmu hari ini supaya satu kali kamu jadi pribadi yang berbeda. Nah jadi kalimat ini bilang we are the sum total of our choices. Kita itu adalah gabungan atau kumpulan dari seluruh total pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu sampai dengan hari ini gitu. Nah, termasuk soal disiplin. Kalau di masa lalu kita membangun disiplin yang baik dalam area-area tertentu, jangan heran kalau kita unggul di area-area tertentu. Di sebelah saya nih, kalau kamera saya geser nih, ada satu juga anak rohani saya, seorang musician hebat namanya Jenry Maliota. Disiplin soal musik gitu. Dia adalah musician yang luar biasa. Hasil dari disiplin dia adalah menjadikan dia seorang coach, seorang pelatih musik, melatih choir di gereja, melatih ada pernah worship leader dari beberapa yang terkenal gitu ya, worship leader terkenal yang kita tahu di albumnya. Dia pernah melatihnya, tapi dia bisa buat itu kenapa? Apakah dia santai-santai? Enggak. Itu pun juga hasil dari total keputusan dan pilihan dia, termasuk disiplin-disiplin yang dia bangun dalam diri dia sehingga di hari ini dia punya sebuah kemampuan. Termasuk teman-teman semua yang hari ini punya kemampuan maupun yang tidak punya kemampuan ya. Berarti ada yang kamu pilih. Mungkin kamu memilih nggak disiplin. That's why disiplin ini ternyata relate sama hal ini teman-teman. Nah, ini kalimat berikutnya dari Jim Rohn yang mengatakan we suffer one of two things. Kita tuh mengalami penderitaan bisa antara dua ini pilihannya. Either the pain of discipline or the pain of regret gitu. Jadi dalam hidup ini kamu punya dua pilihan penderitaan. Mau menderita karena apa nih? Mau rasa sakit karena apa? Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena menyesal gitu. Karena orang yang tidak disiplin cenderung akan mudah menyesali hidupnya gitu ya. Umur udah 28, umur sudah 30-an. Aduh, kok kayaknya aku nggak punya kerjaan yang bagus ya. Kok kayaknya aku nggak punya kemampuan skill yang memadai sehingga waktu kerja aku nggak dapat tawaran yang bagus soal gajinya, soal bayarannya dan sebagainya. Kenapa? Jangan-jangan masa muda kita habiskan untuk banyak main game, hanya untuk nongkrong, nggak produktif, nggak pernah berkarya, nggak pernah membangun skill, kompetensi, ikut pelatihan apa. Jadi bahasa Inggris nggak bisa, nyetir mobil nggak bisa, berenang nggak bisa, masak nggak bisa, komputer desain nggak bisa. Jadi banyak nggak bisanya. Hidup itu susah teman-teman kalau banyak nggak bisanya. Amin. Jadi sebagai anak muda di KSY, Komunitas Sahabat Yesus, kalau kita ingin menjalani hidup lebih mudah adalah jadilah orang yang punya kompetensi itu beragam gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak disiplin dengan hidup kita, termasuk soal kehidupan doa, kehidupan baca firman, kenapa kita kalah hari-hari ini dengan godaan dosa? Jangan-jangan karena kita nggak pernah disiplin baca firman. Jangan baca firman dadakan teman-teman. Hari ini punya masalah baru baca firman hari ini. Karena kita juga jadi hari ini karena kumpulan firman yang kita baca dan kita renungkan setiap hari selama bertahun-tahun teman-teman. Teman-teman yang hobi nonton drama Korea, sehari bisa nonton drama Korea, ini sih episode sih, satu episode, setengah jaman begitu, 2 episode, tenang, saya juga suka nonton kok drama Korea, di saat yang lenggang gitu ya. Tapi kalau kamu bisa nonton 2 episode satu hari, masa baca Alkitab 2 pasal sehari nggak bisa sih? Cuman 2 pasal loh, kamu baca pelan-pelan tuh, nggak sampai sejam, bener nggak? Tanya Andreas kalau nggak percaya, 2 pasal itu nggak sampai sejam. Kalau bisa 4 pasal jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah disiplin gitu ya, pain of disiplin kita nggak mau, ya jangan heran kita hidupnya cuma kekalahan, penyesalan, penyesalan. Kita jangan komplain jadi anak muda yang bilang gini, Kak, kenapa sih cowok itu atau cewek itu nggak mau sama aku gitu ya. Mungkin tampang kita udah nggak sehat gitu ya, tampang kita kucel, di umur sekian kita nggak punya penghasilan yang baik gitu. Ya karena mungkin kita nggak mendisiplin diri untuk bekerja dengan baik, punya kemampuan yang baik, sehingga ketika di usia yang sekarang harusnya kita bisa mencapai sesuatu, kita malah belum. Kenapa? Karena kita nggak mau merasakan pain of discipline di tahun-tahun sebelumnya.
Hasilnya hari ini kita mengalami pain of regret, teman-teman. Rasa sakit karena menyesal gitu. Nah, oke, hidup yang udah berlalu kita nggak bisa ubah nih. Tapi saya percaya kita bisa mengubah masa depan. Artinya kita bisa memperbaiki. Jadi kalau kita nggak mau nyesal terus nih, gitu ya, karena terus kekurangan, karena terus nggak mampu, karena terus nggak bisa, karena terus nggak jadi berkat, karena terus jatuh bangun. Kenapa kita nggak memulai hari ini untuk berani mengalami yang namanya pain of discipline, supaya kita tidak mengalami pain of regret, teman-teman. Nah, saya mau ajak kita untuk baca firman Tuhan. Di sini Ibrani pasal 12, ayat yang ke-11. Nanti kita akan lihat dari beberapa bagian dari ayat ini, cuman kita lompat-lompat di sesi malam hari ini. Tapi Ibrani 12 ini banyak bicara soal disiplin. Nah, coba kita lihat ya, di bahasa Indonesianya dikatakan memang tiap-tiap ganjaran, gitu ya, tiap-tiap ganjaran itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tiap-tiap bentuk disiplin, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi disiplin itu kadang-kadang waktu diberikan tidak menghasilkan sukacita, tapi duka cita, kesedihan, rasa sakit, gitu ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ternyata walaupun disiplin itu nggak enak, tapi tujuannya adalah untuk menghasilkan buah kebenaran. Ini di bawahnya saya cantumkan terjemahan New Living Translation yang bilang bahwa no discipline is enjoyable while it is happening. Jadi nggak ada disiplin yang enjoyable gitu, nggak ada disiplin tuh yang enak begitu ya. It is painful ya, it's painful. Nah ini dari sinilah judul The Pain of Discipline, karena ternyata penulis kitab Ibrani bilang bahwa disiplin itu nggak enjoyable, itu painful, ada the pain of discipline, ada rasa sakit karena disiplin. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Nah, jadi memang firman Tuhan pun juga udah memberitahu kita ada yang namanya pain of discipline. Nah, berikutnya teman-teman, what is, kalau kita mau kerucutkan gitu ya, disiplin yang kita bahas di KS ya, ini adalah tentang spiritual discipline. Apa sih spiritual discipline itu? Gitu ya. Jadi kalau saya definisikan, spiritual discipline adalah begini, kesediaan atau kerelaan, jadi perlu kesediaan atau kerelaan ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Kita nggak pengen banget sebenarnya melakukan hal tersebut. Siapa sih yang pengen bangun pagi? Nggak pengen, kadang-kadang pengennya bangun siang kan begitu. Siapa sih yang kepengen nggak makan makanan yang berlemak-lemak misalnya? Semua kepengen makanan yang memang lezat, manis-manis dan sebagainya. Tapi spiritual discipline adalah kerelaan atau kesediaan untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, namun harus kita lakukan. Nggak kepengen nih, tapi harus. Lagi nggak pengen baca firman karena udah malam, udah capek, udah ngantuk, tapi harus gitu. Harus kita lakukan demi mendapatkan atau demi meraih apa yang telah Allah sediakan buat kita. Itu spiritual discipline, teman-teman. Jadi jangan dipikir gini, kalau kita terbiasa jadi anak muda yang selalu pengen melakukan apa yang pengen kita lakukan, jangan kaget kalau kita nggak pernah dapat apa yang Tuhan siapin buat kita. Karena kita hidupnya suka-suka, nggak apa-apa. Kalau pelayanan capek sedikit, gue nggak mau gitu ya. Keluar duit kebanyakan, gue nggak mau. Menginjil, aduh nanti banyak musuhnya, nggak mau. Apa juga nggak mau gitu. Jangan kaget kalau kita nggak pernah meraih sesuatu, mencapai sesuatu, mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, sediakan buat kita. Contoh, hidup kudus. Hidup kudus itu nggak terjadi kalau kita nggak bisa disiplin, teman-teman. Untuk disiplin kan berarti kita harus punya kesediaan untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Apa artinya? Mungkin ada film-film tertentu yang kita nggak pernah nonton. Mungkin ada firman Tuhan yang harus kita isi penuh ke kepala kita. Mungkin ketika teman kita bercanda jorok, kita harus menghindar gitu ya. Atau teman kita ngajakin apa yang kita tahu itu ujungnya berbau pornografi, berbau perzinahan. Kita menghindar dan dianggap nggak asik, dianggap nggak seru dan sebagainya. Kita melakukan hal-hal yang mungkin kita nggak ingin kita lakukan. Aduh, kok gue jadi nggak ditemenin ya? Kok dianggap sok suci ya gitu. Tapi kita tahu itu harus kita lakukan karena itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan dan meraih apa yang Allah sediakan buat kita, yaitu kehidupan yang kudus. Apa, teman-teman? Kita pengen punya karir yang bagus, diberkati. Kak Ferry nggak melarang kita punya karir yang bagus dan diberkati. Tetapi jangan cuma berdoa bilang, aku punya Tuhan yang besar. Tenang, gaji gua pasti 2 digit. Wah gitu ya. Nanti dulu, kerjamu apa dulu gitu ya. Kamu nggak disiplin, masuk terlambat.
teman-teman tolong ya gitu ya, kalau teman-teman masuk tepat waktu aja, itu nilainya impas teman-teman. Jadi saya pernah mendengar ada seorang bilang gini, jangan lakukan apa yang orang lain harapkan kalau kamu mau berhasil. Jadi kalau bosmu punya harapan nih, ini nih harapanku segini nih, terus kita lakukan seperti yang diharapkan, itu tok gitu, itu aja, itu nilainya impas nol. Apalagi kalau kita melakukan di bawahnya gitu ya, tidak diharapkan kita lakukan. Jadi misalnya bos ingin kita masuk jam 8 pagi. Kalau kita datang jam 8, itu impas loh nilainya, nol. Nggak ada nothing special. Disuruh jam 8, datang jam 8. Tapi kalau datang disuruh jam 8, masuknya jam 9, telat sejam. Itu kan berarti lu di bawahnya dong gitu, di bawah yang diharapkan. Tapi kalau kamu disuruh masuk jam 8, kamu datang jam 7, itu artinya kamu memberi lebih dari apa yang diharapkan. Nah, itu yang membuat orang itu dinilai lebih. Makanya kalau kita nggak bersedia melakukan apa yang tidak kita inginkan, maka kita nggak bisa mendapatkan apa yang Allah sediakan buat kita, teman-teman. Anak-anak muda zaman sekarang ini katanya generasi stroberi. Nggak mau yang susah. Nggak bisa dikerasin dikit, maunya nyari yang nyaman. Tapi saya berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus, anak-anak KSY bukan generasi stroberi. Amin. Teman-teman adalah generasi pilihan Tuhan. Kalian adalah prajuritnya Tuhan. Kalian adalah warriornya Tuhan. Kalian adalah orang-orang luar biasa. Tolak dalam nama Yesus, bukan generasi stroberi yang manja, yang cengeng, yang lembek. No, saya percaya di KSY ini ada generasi yang kuat, yang tangguh, yang punya hati yang luar biasa gitu. Karena kalau kita jadi generasi stroberi, nanti kita nggak capek apa-apa. Walaupun dibilang banyak yang kayak gitu Kak, biarin. Yang di KSY dimuridkan, ngerti kebenaran, penuh dengan Roh Kudus, harus berbeda dengan generasi yang lainnya. Nah teman-teman, bicara soal spiritual disiplin, itu ada outward and inward. Artinya begini, outward itu adalah kita mendapatkan dorongan dari luar, dipaksa oleh orang lain, disuruh sama orang lain. Salah nggak? Nggak juga. Dulu Kak Ferry juga punya mentor rohani yang kalau dibilang ya galak gitu ya, namanya Roy Anggawijaya, dia tinggal di Solo. Itu kalau bicara soal kekudusan, saat teduh, kehidupan doa, aduh ya ampun gitu ya. Anak sekarang baru cuman dinasihati aja udah tersinggung. Zaman dulu kita dipaksa. Kak Ferry tuh dipaksa untuk berdoa, dipaksa untuk punya kehidupan doa. Oleh kakak pembina juga di sekolah juga sama, dipaksa. Tapi karena dipaksa, ternyata di situ Kak Ferry jadi ngalamin Tuhan. Jadi penuh Roh Kudus. Jadi ngalamin zaman Roh Kudus di kamar, gitu sampai nangis, akhirnya dilawat Roh Kudus, ngalamin Roh Kudus, berubah, punya keberanian, dipulihkan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya apa yang dari luar tadi nih, paksaan dari luar, ternyata itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk membantu kita untuk membangun kesadaran dari dalam. Kan kita kepengennya gini ya, oh kalau disiplin itu yang penting dari dalam Kak. Betul, harusnya sadar dari dalam ya. Disuruh baca buku, disuruh saat teduh, itu hidup kudus tuh harusnya sadar dari dalam. Tapi sadar dari dalam ini nggak selalu terbangun dengan sendiri lah teman-teman. Kadang-kadang perlu ada mentor, kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani yang membantu kita, mendorong kita. Saya punya anak namanya Adriel nih, teman-teman leader-leader di KSY kenal banget nih, apalagi Francisca gitu ya, kenal banget sama Adriel. Andre juga ketahui banget ya. Adriel itu nggak langsung disiplin loh dari kecil. Dia harus diajar disiplin untuk ya baca buku gitu, disiplin untuk belajar, bangun pagi. Itu harus kami orang tuanya yang bangunin, harus kita orang tuanya yang baca gitu. Kadang kita ngingetin, kadang kita tegur. Dari luar nggak? Dari luar pengaruhnya, tapi untuk supaya gini, karena kami tahu Adriel nggak akan selamanya tinggal sama kami. Satu kali dia akan dewasa dan dia akan keluar dari rumah kami, jadi pria dewasa, urus keluarganya sendiri, dan saat itu kami berharap dia punya kesadaran diri untuk disiplin. Nggak perlu ada kami lagi, bayi nggak Adriel sudah menikah, punya anak, punya istri, atau papanya muncul lagi, Adriel baca Alkitab ya. Kan udah nggak mungkin lagi dong, karena Adriel sudah harus baca Alkitab sendiri. Tapi sekarang gitu ya, Adriel dari 2 tahun lalu udah baca Alkitab teman-teman. Tiap malam sudah baca firman Tuhan. Dia sudah, karena waktu itu ngajarin dia supaya bisa bahasa Indonesia juga, jadi ngajarin dia untuk baca firman Tuhan. Pagi dia saat teduh, dia juga punya catatan saat teduh yang kita minta dia baca buku renungan dan saat teduh gitu. Kami harus melatih itu sejak dia kecil gitu ya, supaya dia satu kali bisa punya kesadaran diri bahwa dia tahu papa mama udah ya kasih tahu bahwa papa mama nggak mungkin hidup tanpa firman. Papa mama nggak bisa hidup tanpa Tuhan, dan kamu juga. Itu yang kami coba warisin. Dan itu nggak bisa kalau nggak didorong dari luar kan. Jadi teman-teman, intinya begini, kalau
teman-teman di KSY ini diingetin gitu ya, sama Ko Andre, sama Ci Terry gitu ya, sama Ci Siska, sama Ko Christian gitu ya. Tolong jangan gampang tersinggung dan ngambek ya. Diingetin itu diberkati loh. Berarti ada orang yang sayang sama kamu. Kak Ferry bukan cuma diingetin, dimarahin zaman dulu gitu ya. Jadi Kak Ferry selalu tanamkan ini, even di gereja juga berapa kali ngajarin ini, bahwa kalau ada orang ngingetin kamu untuk berdoa, supaya disiplin berdoa saat teduh, just bilang thank you dulu pertama. Bilang terima kasih, thank you ya kak, thank you ya bro, sudah ingetin aku. Yang kedua, coba lakukan. Apa yang baik tadi, lakukan. Jadi jangan ditegur ngambek gitu. Udah ngambek gak dilakukan juga lagi. Gak ada manfaatnya jadinya. Cuma sakit hati tapi gak ada bertumbuhnya. Selalu kalau ditegur, diingetin, bilang terima kasih. Gitu ya. Karena itu apa ya, kalau Kak Ferry inget hari ini dulu, atau Kak Ferry diingetin juga mungkin kecewa, kayak jengkel gitu ya, sebel, apaan sih kakak ini rese banget ini. Tapi hari ini ya, setelah 20 tahun lebih gitu ya, lebih ya 26 tahun, bayangin setelah 26 tahun Kak Ferry cuma bilang thank you ya Tuhan, hari-hari itu ada kakak-kakak yang rese tadi ya, yang ngingetin akan saat teduh hidup kudus dengan begitu rewelnya, tapi ternyata mereka sayang sama kita gitu ya. Teman-teman, waktu itu gitu ya, berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, Kak Ferry pernah mendengar sebuah quotes dari seorang anak muda, seorang pemimpin muda. Kira-kira kalimatnya begini, generasi sekarang itu nggak kepengen dituntut, nggak butuh dituntut, butuhnya dituntun gitu ya, kan permainan kalimat ya, nggak butuh dituntut. Apa tuh dituntut-tuntut, anak-anak tuh nggak suka, maunya dituntun. Coba deh renungin lagi teman-teman, soal dituntut dan dituntun ini. Kalau Kak Ferry ketika merenungkan kalimat ini, Kak Ferry sadar bahwa betul ada tuntutan-tuntutan yang nggak sehat. Kadang-kadang orang tua kasih tuntutan yang tidak masuk akal, yang tuntutannya nggak sehat gitu ya. Anak udah besar, udah kerja, tapi harus pulang jam 8 malam, jam 9 malam. Mungkin ada anak yang bilang, aku udah kerja. Mungkin anaknya jadi risih gitu ya. Atau anak punya tabungan sendiri, udah umur 30 tahun, tapi kalau dia mau beli handphone sendiri, yang dia perlu, orang tuanya campur tangan, nggak boleh begitu, kamu harus pakai uang itu buat ini. Kadang-kadang kita risih dengan tuntutan-tuntutan yang tidak sehat, yang tidak sewajarnya. Tetapi teman-teman, bukan berarti semua tuntutan itu jelek. Kak Ferry percaya bahwa generasi ini bukan hanya perlu dituntun, gitu ya. Tuntun itu kan kayak ditemenin ya, gitu ya. Tapi juga perlu dituntut. Seandainya kita nggak pernah dituntut dengan benar ya, kita nggak bisa berhasil loh. Tuntutan itu bagian dari disiplin. Teman-teman coba cek, teman-teman coba lihat, baca biografi para atlet. Michael Jordan, John Wooden, atau siapapun, atlet-atlet Indonesia deh gitu, badminton dan sebagainya. Tidak ada atlet yang tidak dituntut sama coachnya. Mereka dituntut bukan karena coachnya jahat, tapi karena dituntut karena mereka percaya sama potensinya, dan mereka didorong untuk maju pada tujuannya, itu menjadi pemenang. Tidak semua orang nuntut kita tuh salah kok gitu. Banyak tuntutan yang lahir karena cinta, karena kasih, karena percaya bahwa kita bisa. Kak Ferry juga berkaca sama diri sendiri. Dulu Kak Ferry kadang-kadang juga pernah marah gitu ya, kecewa. Apa sih kakak mentor gue tuh ngomongnya begini, kok kayak gue kayak dipaksa gini. Tapi saya ingat satu kalimat waktu kakak rohani saya, Koroy, itu bapak rohani saya bilang, Fer, aku tuh ngomong kayak gini karena aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Kalau sesuatu terjadi sama kamu, aku akan turun duluan untuk belain kamu, akan berdiri buat kamu. Wah, kata-katanya heroik. Tapi beberapa kali benar kejadian, dan itu yang dia buktikan. Dia nggak cuma nuntut, dia juga tuntun saya, dia juga berdiri buat saya di saat-saat paling kritis dalam hidup saya. Di situ saya tahu, tuntutan dia adalah tuntutan yang memaksimalkan saya, karena dia percaya, Ferry Velaan ini nggak cuma anak muda biasa, dia percaya, dia lihat potensi saya. Dan hari ini kalau saya mungkin menuntut dari hidupnya Andreas, Francisca, itu karena saya percaya sama potensi mereka, dan saya nggak mau 10 tahun dari hari ini mereka nyesel hidupnya gitu-gitu aja gitu. Dan teman-teman juga tentunya sama ya. Nah, teman-teman, ini juga firman Tuhan yang bilang begini, Ibrani 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, jika kamu harus menanggung disiplin, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Nah, kita tuh sering sekali ingin dianggap anak Allah gitu ya. Kita adalah anak-anak Allah, amin, amin, kita dicintai, diterima apa adanya. Nanti dulu, ternyata yang namanya anak itu harus menanggung ganjaran, menanggung disiplin. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah anak yang tidak didisiplin sama ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Dalam bahasa Inggris dibilang bahwa
Remember that God is treating you as His own child, gitu ya. Jadi kalau kamu didisiplin, ingatlah bahwa Tuhan itu treat kamu kayak anaknya, dia bilang gitu. Karena nggak ada anak yang nggak didisiplin sama ayahnya. Jadi disiplin itu adalah bagian dari menjadi anak, gitu ya. Disiplin yang datang dari luar, supaya nanti terbangun disiplin yang dari dalam, tentunya. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari spiritual disiplin dalam hidup kita? Hari ini Kak Ferry mau bagian 3 aja. Yang pertama adalah ini dia, overcoming fear, mengalahkan ketakutan. Tujuan dari self-discipline, tujuan dari spiritual discipline adalah untuk mengalahkan ketakutan. Firman Tuhan bilang begini, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Kalau bahasa Indonesia kira-kira bilang gini, Allah itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Allah nggak pernah kasih kita roh yang membuat kita takut, tapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketekunan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, power, love, and discipline. Jadi di sini firman Tuhan ternyata kasih tahu kita gimana cara ngalahin ketakutan. Pertama, dengan kuasa Tuhan, God's power. Wah, kita perlu jamahan Roh Kudus, gitu ya. Kuasa Roh Kudus mendatangkan mujizat di depan mata kita. Ada kuasa yang menjamah kita jadi kuat. Ada kasih Tuhan yang menjamah hati kita jadi kuat waktu kita takut. Tapi 2 hal itu ternyata belum lengkap tanpa yang ketiga, teman-teman. Namanya self-discipline. Contoh, anak muda sekarang itu banyak yang punya utang. Utangnya nggak tanggung-tanggung. Makanya teman-teman kalau nonton YouTube kan suka ada easy cash gitu. Ada kami. Apapun mau masalahnya, solusinya adalah berhutang gitu ya. Jadi anak-anak muda tuh utangnya banyak sekarang. Belasan juta, puluhan juta, masih muda-muda utangnya banyak gitu. Oke, katakan kita punya utang. Takut nggak orang punya utang? Waduh, bayar gimana nih Kak? Ternyata orang tua kuasa pemarah dan sebagainya. Oke, kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu jamahan kasih Tuhan. Iya. Datang ke ibadah, dijamah Roh Kudus gitu ya. Tapi setelah dijamah Roh Kudus, didoain sama Ko Andrea, sama Citeri, pulang utangnya masih ada nggak? Masih ada dong. Cara beresinnya gimana supaya, karena gini, kalau utangnya masih banyak kan takut terus dong. Maka itu perlu disiplin kan? Disiplin apa? Mungkin disiplin untuk nggak banyak belanja dulu gitu ya. Jangan tergoda sama promo-promo 11 gitu ya. 11 aduh kapan lagi, tolonglah ilmu kapan lagi itu tolong dibantai gitu ya. Karena kalau kita aduh kapan lagi, akhirnya kita beli yang nggak perlu dibeli. Itu utang bukannya berkurang bertambah. Kita berdoa ini tahun pelipat gandaan Tuhan, yang berlipat ganda bukannya berkati utangnya gitu. Jadi stres gitu kan. Nah, utang itu nggak selesai kalau kita nggak punya self disiplin kan. Even kita dijamah Tuhan, udah nangis-nangisnya, aku punya Tuhan yang besar, Dia sanggup, ya Yesus sanggup lurusin utang-utangku. Tapi yang bawa 1 lu hemat, 2 dicicil, gitu kan. Perlu disiplin nggak? Perlu dong. Saat kamu punya nabung-nabung nih, hasil dapat penghasilan ditabung-tabung buat cicil utang, ada teman-teman yang tiba-tiba bilang, "Gak bro, healing yuk bro, ke Bali bro, healing. Waduh, nggak asik lu, ayolah healing. Aduh, kita tuh kayak, aduh dilema kan gitu ya. Teman-teman, gara-gara kita tergoda oleh tawaran healing, padahal harus nyicil utang, pulang-pulang healing yang ada tagihan tambah banyak gitu kan, utang tambah banyak. Nah, bukan tambah sejahtera kan, tambah stres. Makanya takut itu nggak hilang cuman dengan jamahan kuasa kasih Tuhan, tapi kitanya juga perlu disiplin sebagai respon ketika mengalami kasih Tuhan gitu kan, mengalami kasih dan jamahan Tuhan, bangkit, oke, apa yang gue perlu benahi? Nah, itu perlu disiplin soal keuangan gitu ya, soal menahan keinginan dan sebagainya. Nah, makanya, saya baca satu buku belum selesai, ini bukunya berat banget karena banyak butiran-butiran pewahyuan rohani yang dahsyat. Judul bukunya Celebration of Discipline, tulisan dari Richard Foster. Dia bukunya ngomongin disiplin, banyak area. Dia bilang tentang bahwa the spiritual discipline open the doors, dia bilang gitu. Jadi yang namanya disiplin rohani itu membukakan pintu ternyata. Saya ingat, iya betul juga ya, waktu saya dulu awal-awal pelayanan, waktu pertama kali saya terjun ke pelayanan, lulus sekolah teologi yang mau jadi hamba Tuhan. Tahu nggak teman-teman, saya bikin kartu nama loh teman-teman. Bikin kartu nama supaya orang tahu bahwa saya Pastor Ferry Felani. Umur saya masih 22 tahunan waktu itu gitu ya. Bikin kartu nama. Saya datang ke acara rohani di Istora Senayan, ada satu om kenalan sama saya, tanya, kamu anak muda, kamu sibuk apa, kerja apa? Saya kasih kartu namanya. Ini om, saya pendeta masih muda, saya gembala muda, Pastor Ferry Felani. Oh, terus dia tinggal kartunya, dia pergi gitu ya. Saya stres. Waduh, gue di underestimate nih sama om-om ini gitu ya.
Tapi ternyata waktu saya lagi sedih, Roh Kudus datang ngomong di hati saya, buang kartunya, buang kartu namanya. Tuhan, aku tuh bikin desain setengah mati, ngeprint, motongin itu rapi-rapi ini supaya bisa orang kenal. Karena aku tuh baru umur 22 tahun, PDP, baru lulus sekolah teologi, nggak ada yang tahu aku siapa. Zaman itu belum eranya Instagram dan sosmed, teman-teman. Tapi Roh Kudus waktu itu cuma bilang bahwa, walaupun belum ada yang undang kamu, persiapkan diri, dan saya diminta untuk baca buku. Tadi kalau Andreas itu cerita, kan saya suka baca buku, itu betul. Basicnya saya nggak suka baca, teman-teman. Saya membaca itu karena satu kali saya ngonseling satu anak muda yang menghamili 2 wanita gitu ya. Pacarnya hamil, mantannya hamil. Terus saya nggak bisa punya jawaban dan saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya kayaknya perlu belajar lagi supaya saya nggak malpraktek waktu kasih nasihat. Jadi saya baca buku. Saya baca buku setahun dulu 30 buku, 30 buku, 40 buku. Yang rekor terbanyak tahun 2007 itu sampai 69 buku. Hampir 70 tapi nggak berhasil gitu ya. Tapi itu cuma sekali di tahun 2007. 69 buku itu. Cuman sekarang lebih sulit karena udah berkeluarga, sudah lebih banyak kesibukan, tapi lagi terus ke-push untuk baca buku. Kenapa? Karena saya ingat momen itu ketika Roh Kudus minta saya untuk persiapan baca buku, ringkas buku bahkan. Nggak cuma dibaca, diringkas. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, tapi tetap aja orang nggak tahu siapa saya, kayak gitu. Tapi ternyata itu bagiannya Tuhan. Waktu saya persiapan, ada disiplin yang saya bikin. Apa yang terjadi? Tuhan bukain pintunya. Makanya waktu saya baca part ini saya kaget. The spiritual discipline open the door. Yes, betul banget. Saya ngalamin itu. Bahkan dia bilang ini, the spiritual discipline itu adalah door to liberation. Itu adalah pintu untuk kemerdekaan dan kebebasan. Tanpa spiritual discipline, nggak akan ada kemerdekaan loh yang kita raih. Either kita misalkan teman-teman mengalami rasa bersalah misalnya gitu ya. Aduh, tiap kali mau pelayanan gue masturbasi. Tiap kali mau pelayanan gue pacaran gak kudus sama pacar gue. Akhirnya gak merdeka. Tapi waktu kita disiplin firman, baca firman, merenungkan firman, hidupi firman, disiplin berdoa, disiplin hidup kudus. Akhirnya kita jadi pribadi yang merdeka gak? Merdeka dong. Kalau enggak, kita ngumpetin dosa. Kita diintimidasi iblis abis-abisan. Kita hidup dalam dakwaan iblis. Sama kalau misalkan saya gak disiplin soal kemarahan gitu. Istri saya kasar sama istri saya, apakah Fania gitu ya. Pelayanan nggak bisa lega gitu. Kenapa? Saya hidup dengan pelayanan dengan tuduhannya iblis. Akhirnya nggak bisa merdeka. Padahal spiritual disiplin adalah open the door gitu ya. Membuka pintu pada kemerdekaan. Berikutnya adalah, saya mau bahas sedikit, ini adalah the God of food ya. Teman-teman baru dengar namanya the God of food. Ini bukan GoFood ya. Ini the God of food. Saya membaca ini, istilah the God of food ini dari seorang nabi, hamba Tuhan profetik namanya Mike Bickle. Dia bahas soal fasting gitu ya, tentang puasa. Dan dia bilang bahwa banyak orang Kristen itu nggak sadar akan the God of food. Maksudnya the God of food itu bukan Tuhan makanan gitu atau Allah makanan, tapi tentang berhala, sebuah ilah berhala yang berhubungan, yang bekerja di balik makanan. Buat kita tuh makanan enak. Oh, ada sushi ya, ada apa sih ini, tempura gitu ya. Aduh gitu ya. Saya juga suka makan, teman-teman. Apalagi minggu lalu habis dijak makan nih sama tim leadership KSY. Saya tuh, kalau teman-teman pernah jadi pendeta gitu ya, diundang khotbah, orang itu suka banget traktir makan. Kadang-kadang saya makan secukupnya, tapi mungkin orang nggak enak ya. Oh, nggak enak kalau nge-treat pendeta tuh biasa-biasa. Saya dipesenin makanan banyak banget kadang-kadang gitu ya. Makan bertiga semeja penuh gitu kadang-kadang. Wah, dulu saya nggak mau rugi. Nginep hotel apalagi ya. Kalau nginep hotel dapat makan prasmanan tuh gitu ya, yang apa, kita sudah dibayar makan sepuasnya, itu minimal 3 kali bolak-balik piring penuh ya teman-teman. Gak mau rugi dong. Kita masuk gitu ya, ambil pasta, ambil apa sosis, kita nggak nyambung kita penuhin tuh piring, makan, balik lagi, ambil ini itu balik lagi, ambil roti, ambil cake, ambil apa yang terjadi. Satu kali sebelum pandemi, saya itu punya problem dengan GERD, teman-teman. Mah gitu, sakit mah dengan GERD, dimana bertahun-tahun sebelum saya pandemi itu, kemanapun saya pergi, saya selalu membawa namanya obat mah komplit di tas saya. Paling waspada tuh kalau keluar kota sama keluar negeri lah. Kalau keluar kota sebenarnya masih mending, masih ada Indomaret, Alfamart. Teman kalau udah luar negeri kan kita takutnya nggak tahu ya, obat-obat yang ada di situ kan kita nggak semua ngerti gitu. Nah jadi saya suka bawa tuh namanya Proma double action, omeprazol, lansoprazol, segala macam teman-teman itu ada di tas saya. Nah, saya sampai titik dimana makan apa aja tuh gampang kepicu. Jangankan yang asam dan pedas ya. Kadang-kadang makanan yang menurut saya nggak asam pedas pun, asam lambung tuh naik dan perut saya begak, sendawa, nggak enak gitu. Khotbah juga nggak enak gitu ya. Sampai
ketika 2019 nih sebelum pandemi, saya terbang ke Solo. 25 Desember tuh, Natal pagi-pagi, harus khotbah di Solo pagi-pagi, saya terbang jam 6 pagi kali pesawatnya. Ketika pesawatnya mau take off begitu, tiba-tiba kan AC-nya di apa ya, kayak dimati, dikecilin gitu ya. Saya tiba-tiba ngalamin gitu ya, malamnya habis minum soda 1 botol dan nggak tidur, saya ngalamin tiba-tiba saya nggak bisa nafas di pesawat. Benar-benar gak bisa nafas, dan saya jadi panic attack, kayak panik banget. Wah, saya copotin ikat pinggang saya pakai jas lengkap sebenarnya waktu itu. Wah, saya sampai berusaha untuk napas gitu. Itu sekian menit, mungkin 2-3 menit tuh kayak nggak bisa napas, dan saya panik, saya takut meninggal di pesawat gitu ya. Akhirnya saya bisa napas pelan-pelan, dan hari itu saya kaget karena saya pertama kali ngerasa kepengen mati di pesawat gitu. Maksudnya merasakan ingin, bukan kepengen matinya, tapi saya kayak merasa hampir mati di pesawat gitu. Saya nggak berani cerita sama istri saya gitu ya, terus setelah beberapa hari saya baru cerita, terus intinya ya udah gitu, saya bilang, oh ini asam lambung gimana ya. Nah, nggak lama beberapa bulan kemudian pandemi ternyata kita nggak banyak kerjaan kan di rumah, jadi banyak makan gitu ya, bosan-bosan kita makan gitu ya, yang jadi itu asam lambung tambah parah. Saya tidur tersedak gitu ya, perih banget, asam lambung naik ke tenggorokan, ke hidung dan sebagainya, sampai berkali-kali saya duduk di kasur doa bilang ini, Tuhan, gue tuh kenapa sih? Aku tuh kenapa sih? Ini nyiksa banget nih, harus gimana ya gitu? Harus diapain? Harus operasi atau apa dan sebagainya? Saya tuh kaget teman-teman. Dan itu ternyata asam lambung itu bukan cuma karena pedes dan asam, karena saya udah menghindari asam sama pedes. Tapi apapun udah mungkin udah luka gitu ya. Sampai saya pernah tenggorokannya tuh kayak kebakar. Jadi kayak keradang sampai khotbah nggak keluar suara, itu mungkin 2-3 kali terjadi di luar kota. Nah itu nyiksa banget, sampai akhirnya saya doa sama Tuhan, saya tanya saya harus ngapain. Saya capek kayak begini Tuhan, saya mau sembuh, saya bilang gitu. Tahu nggak teman-teman, Tuhan suruh ngapain? Suruh saya puasa 3 hari. Aduh, puasa Tuhan, moga-moga gak kambuh asam lambungnya. Saya puasa 3 hari, ternyata perut saya mendingan, saya ngerasa much better lah, lebih baik lah. Nah setelah puasa 3 hari, tiba-tiba saya punya kayak dapat ilham, gimana kalau porsi makan saya kurangin. Jadi kalau makan satu piring penuh gitu, saya kurangin. Kan kalau makan nasi padang gitu kan, wah kalau nggak penuh tuh nasi kita nggak seru ya gitu ya, dengan bumbu-bumbunya, pecel lele, wah itu makan pakai tangan tuh harus penuh porsinya. Saya cuma kurangin porsinya, saya kurangin aja gitu, saya kecilin lah porsinya. Istri saya mendukung banget, Kavania happy banget. Saya kurangin selama beberapa waktu ya, beberapa bulan. Tiba-tiba itu asam lambung hilang sendiri teman-teman, sakit GERD-nya sembuh sendiri, aneh beneran. Saya ngerasa sampai, loh kok tiba-tiba perut saya better ya gitu, napasnya juga enak gitu, gak pernah obat lagi. Akhirnya obatnya saya stop, dari stop sampai saya buang obatnya semuanya. Bener, akhirnya saya bisa makan kimchi, saya bisa makan sup dujige kalau di restoran Korea. Pokoknya jadinya yang asam malah saya bisa makan gitu. Ivan mungkin gak terlalu doyan tapi bisa. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan gitu. Teman-teman, saya baru menyadari ini the God of food ini nih ada gitu. Artinya bahwa iblis tuh sering mengikat kita, membelenggu kita, perbudakan melalui makanan. Ini kayak sebuah berhala kita nih. Lidah kita kayak mau dimanjain sampai kita sampai sakit-sakit. Nah, sampai saya membaca di bukunya Mike Bickle itu, dia intinya bahas begini. Sadar nggak? Pencobaan di Taman Eden itu Adam dan Hawa digoda pakai apa? Pakai makanan. Dia bilang gitu. Pencobaan Yesus di padang gurun pertama kali suruh ubah batu jadi roti, itu apa? Makanan. Waduh, saya baru sadar bahwa ternyata pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan juga Adam yang kejatuhan di taman itu relate sama makanan tuh gitu. Nah ternyata kita nggak nyadar, kita pikir jatuhnya kita karena perzinahan, jatuhnya kita karena uang. Kita bisa jatuh karena makanan ya Tuhan, teman-teman. Hanya karena makanan ini kita bisa hidup saya dalam ketakutan. Hari itu saya hidup dalam ketakutan loh, takut mati, takut ini kenapa bisa begini, perut saya, lambung saya dan sebagainya. Begitu saya nerapin self disiplin makannya, saya kurangin porsinya, apa yang terjadi? Ketakutan saya hilang loh. Ada kuasa Tuhan nggak yang ngejamah saya? Ada kasih Tuhan nggak yang mengasihi saya? Ada. Tapi ketika saya juga decide memutuskan untuk disiplin, ketakutan itu takut macam-macam. Teman-teman kok tahu GERD ya? Itu saya sampai ngerasa jantung saya nggak enak. Saya pikir apa gue sakit jantung? Ternyata enggak, waktu GERD-nya sembuh jantungnya nggak ada kenapa gitu. Bayang nggak sih? Nah ini menolong saya. Nah yang berikutnya teman-teman, yang namanya disiplin, dia nggak cuma overcoming fear, tapi juga produce wisdom. Dikatakan di sini bahwa to discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. Jadi seorang ibu tuh dipermalukan oleh anak yang tidak didisiplin. Tapi
mendisiplin anak gitu ya, anak itu akan menghasilkan wisdom. Kalau kita kepengen punya wisdom teman-teman, belajarlah jadi pribadi yang disiplin gitu. Disiplin punya kehidupan doa, disiplin punya perenungan firman, disiplin dalam pelayanan. Ternyata disiplin itu produce wisdom, menghasilkan wisdom. Wisdom itu nggak cuma ngomongin pinter ya teman-teman ya, tetapi punya hikmat yang menghasilkan jalan keluar atau solusi. Makanya disiplin itu, saya bingung nih kadang-kadang dulu nggak ngerti ketika Tuhan minta saya baca buku, disiplin untuk baca buku. Orang-orang lain pada pacaran, saya baca buku. Orang lain pada main asik-asik, saya baca buku. Ngapain ya gitu ya? Mau dibilang sok rohani, sok apa? Udah belakangan lah. Pokoknya saya cuma tahu Tuhan yang nyuruh saya baca buku. Ternyata hasil dari membaca buku bertahun-tahun itu, 30 buku tahun ini, 40 buku tahun berikutnya, 50 buku tahun berikutnya, 30 buku tahun berikutnya lagi, 69 buku tahun. Itu kan variasi gitu. Tapi ternyata buku-buku yang saya pelajari, khotbah-khotbah yang saya dengarkan dan saya catat gitu ya, disiplin itu ternyata menghasilkan wisdom. Waktu saya meeting, waktu saya counseling, waktu saya memberikan konsultasi. Yang dikonsultasi kan nggak cuma jemaat yang biasa, kadang-kadang anak S1, S2, S3, asisten, direktur. Itu wisdom bisa muncul dari mana? Ternyata hasil dari disiplin yang bertahun-tahun teman-teman. Disiplin yang bertahun-tahun itu mengerjakan wisdom hari ini gitu. Oh ya ampun Tuhan, seandainya saya nggak disiplin hari itu, ya paling kalau ada orang punya masalah, mari kita berdoa gitu kan. Nggak punya solusi, nggak punya nasihat, nggak punya advice yang berkualitas, nggak akan mungkin mereka minta dimentor oleh saya. Ada pemimpinnya, Kak boleh nggak gue dimentor, Pastor boleh nggak aku dimentor. Gimana bisa mentor mereka kalau kita nggak punya wisdom untuk memberikan solusi buat mereka. Nah wisdom datang dalam bentuk solusi, dan itu hasil dari self disiplin ternyata. Kehidupan doa yang baik, kehidupan kudus yang kita bangun, hasilkan kepekaan waktu Tuhan bicara sama kita. Itu nggak mungkin ada, wisdom itu nggak mungkin muncul dadakan kalau kita nggak disiplin ternyata. Jadi teman-teman, kalau kita ngerasain pain of disiplin hari-hari ini, teman-teman yang lain kok begitu, kok gue enggak ya, aduh kok gue kayaknya menderita. Kamu pasti satu kali akan lihat disiplin rohani yang kamu kerjakan itu akan menghasilkan wisdom, hikmat yang luar biasa waktu kamu memutuskan sesuatu. Yang berikutnya teman-teman, yang ketiga yang dihasilkan oleh spiritual disiplin namanya holiness living, kehidupan yang kudus gitu ya, kehidupan yang kudus. Di sini dibilang our fathers on earth discipline us for a short time in the way they thought was best. Jadi bapak-bapak kita di bumi, kita punya ayah di bumi ini mendisiplin kita untuk waktu yang singkat, selama di bumi doang, selama berapa tahun, belasan tahun gitu ya. Dengan tujuan yang baik supaya kalau kita disiplin sama orang tua kita bisa berhasil. Tapi dibilangnya but God discipline us to help us. Jadi Tuhan mendisiplin kita untuk menolong kita so we can become holy as he is, supaya kita bisa hidup kudus seperti dia. Tanpa self disiplin, tanpa spiritual disiplin, gak ada kehidupan yang kudus, teman-teman. So, apa untungnya sih, Kak, hidup kudus itu? Teman-teman, hidup kudus itu bukan berarti kita jadi orang yang kaku. Hidup kudus itu bukan berarti kita jadi orang yang jaim. Bukan berarti kita jadi gak asik diajak bergaul. Bukan itu. Hidup kudus adalah soal falling in love with Jesus more and more, teman-teman. Hidup kudus itu bicara tentang jatuh cinta sama Yesus lebih dan lebih lagi, di mana kita jadi semakin serupa dengan dia, kita nangkep isi hatinya, kita ngerti rencananya, kita tahu apa yang berkenan sama dia atau enggak. Hidup kudus itu bicara soal dipisahkan untuk sebuah tujuan. Kata hagiazo dalam bahasa Yunani, itu bilang gini, dipisahkan untuk sebuah tujuan. Hidup kudus itu kamu dibuat berbeda dari orang lain, dipisahkan cara hidupnya, supaya kamu bisa mencapai sebuah tujuan. Jadi yang penting adalah ternyata kamu dipisahin supaya kamu bisa mencapai visi, mencapai panggilan Tuhan. Jadi hidup kudus itu diberikan buat kamu, diperintahkan buat kamu supaya kamu bisa menggenapi rencana Tuhan. Kalau enggak, nggak bisa. Kamu nggak bisa berjalan dalam kenajisan dan berharap bisa dengar suara Tuhan, bisa mencapai visi Tuhan. Nggak bisa gitu. Iblis tahu itu. Karena orang yang tidak hidup kudus nggak peka sama suara Tuhan. Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia melihat Allah. Kalau kamu suci hatinya, hidupnya suci, bisa peka ketika Tuhan berbicara dalam hidupmu. Nah, itu penting banget gitu. Makanya ini hasil dari holiness living. Dan teman-teman melihat holiness itu jangan melihatnya beban. Aduh, hidup kudus, aduh gitu. Itu bukan beban. Harusnya kita excited sama hidup kudus karena kita tahu di balik kekudusan di situ ada Tuhan yang mau bekerja dalam hidup kita. Hidup kita begitu luar biasa. Dan yang terakhir teman-teman, saya mau kutip kalimat ini gitu ya. Bicara tentang kekudusan sebagai hasil dari spiritual disiplin. Saya ingat ada seorang gembala terkenal di Jakarta, Pastor Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church JPCC. Dia pernah bilang begini,
you are at your very best when you are pure and holy. Dia bilang bahwa kamu akan berada dalam kondisi hidupan yang kamu yang terbaik. Kamu akan jadi pribadi yang terbaik ketika kamu hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Jadi kekudusan ternyata membuat kita nggak mudah hidup dalam tertuduh, nggak terdakwa gitu, nggak merasa bersalah. Karena kekudusan memaksimalkan kita. Hati kita tenang, penuh damai, nggak takut ketahuan gitu ya. Dan kita bisa menjadi pribadi yang maksimal. You are at your very best when you are pure and holy. Tapi itu semua terjadi karena apa? Karena spiritual disiplin, karena pain of disiplin yang kamu bersedia lewati hari-hari ini. Kak Ferry berdoa supaya anak-anak muda di sini nggak hidup dengan pain of regret, tapi hari-hari ini kamu berani membayar harga untuk yang namanya pain of discipline. Teman-teman, yuk ambil waktu sebentar. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala sebentar di rumah masing-masing, di depan gadget masing-masing. Saya mau ajak untuk kita semua boleh berdoa, yuk teman-teman. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, aku berdoa pada saat ini, biar roh-Mu menjamah kami, biar kuasa-Mu menjamah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kami. Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang hidup dengan pain of regret, menyesal karena kami nggak mendisiplin diri, mendisiplin keinginan, hawa nafsu, mendisiplin pemikiran, atau apapun dalam hidup kami, dan kami menyesal hari ini. Tuhan, ampuni kami buat semua kebodohan dan kekonyolan yang kami buat selama ini. Kami bertobat dalam nama Yesus, dan kami mau mulai belajar untuk jadi anak muda yang merangkul, meng-embrace pain of discipline. Karena kami tahu kami diperlengkapi untuk jadi prajurit, untuk jadi pribadi-pribadi man and woman yang perkasa, pria dan wanita yang perkasa di dalam Tuhan. Urapi anak-anak-Mu semua di tempat ini Tuhan, supaya kami semua tidak kecewa dan tidak menyerah ketika kami harus didisiplin oleh mentor kami, bapak rohani kami, orang tua kami, karena disiplin itu mengerjakan hal yang baik dan hal yang luar biasa buat masa depan kami. Kami bisa overcoming fear, bisa mengalahkan ketakutan kami bisa hidup kudus, dan kami juga bisa hidup memiliki wisdom, punya hikmat dalam setiap keputusan kami punya solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak di surga, berkati kami semua jadi anak-anak KSY yang luar biasa, dan dari hari ini waktu kami menabur hal yang baik soal pain of discipline, kami akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.